Anak-anak, hari ini kita mau mengenal tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Mbak Okta, jangan dirawil tangannya, yo, sing apik. Jadi Pancasila yang ada 5 sila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Itu tuh disusun oleh beberapa orang, dibuat oleh beberapa orang. Nah, yang membuat itu ada 3 orang yang merumuskan. Nah, asalnya belum jadi Pancasila seperti itu. Asalnya Pancasilanya itu macam-macam. Ada orang-orang yang aku usul sila pertamaku iki, sila kedua iki, sila ketiga. Lah aku juga usul. Jadi ada yang usul. Ada 3 orang tokoh yang mengusulkan, yang merumuskan Pancasila. Yaitu ini. Nah, ini lihat. Yang pertama, baju putih ini. Baju putih pakai dasi, pakai peci. Ini namanya Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini dia tidak hanya merumuskan Pancasila, tapi dia juga merupakan Presiden Indonesia yang pertama. Jadi anak-anak kalau ditanyain orang di jalan, "Nang, kamu sekolah, sing presiden pertama Indonesia aku siapa, Nang?" Nah, harus bisa jawab. Jangan, "Siapa ya? Aku tidak tahu, gak ngerti aku. Gak tahu, kok nanya saya?" Nah, jangan gitu ya. Presiden pertama Indonesia namanya Insinyur Soekarno. Terus yang kedua yang tengah, Mas Arbi. Nah, Pak Muhammad Hatta itu fotonya itu di sini pakai apa, Cah? Pakai kacamata, pakai jas, pakai peci. Ini Bapak Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Yang terakhir yang pakai peci hitam tinggi kayak topi kerajaan, ini bajunya hitam. Ini namanya Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ulangi ya. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Tadi Pak Muhammad Hatta selain dia merumuskan Pancasila, dia juga jadi wakil presiden Indonesia yang pertama. Nek Pak Soekarno presiden sing pertama, nek Pak Hatta wakil presiden sing pertama. Nek sekarang ini presidennya siapa? Hatta. Saat ini Indonesia ini loh, hari ini presidennya siapa? Presiden Prabowo. Pak Prabowo sudah jadi presiden saat ini. Sebelumnya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah selesai jabatannya, sudah kembali pulang ke kotanya, yaitu kota Solo, digantikan oleh presiden terpilih, dipilih oleh rakyat Indonesia, namanya Presiden Prabowo. Lah wakilnya sing membantu Pak Prabowo, wakilku sing membantu Pak Prabowo, namanya Pak Gibran. Bukan Gibran kelas 2, Gibran Rakabuming. Pernah lihat fotonya di jalan enggak Prabowo Gibran? Prabowo Gibran yang pakai baju warna biru itu loh. Prabowo. Nah, itu sudah jadi presiden dan wakil presiden yang memimpin Indonesia. Pak Prabowo sama Pak Gibran yang memimpin Indonesia. Pak Jokowi sudah tua, jabatannya sudah selesai, sudah 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Digantikan itu anaknya, Pak Gibran itu anaknya Pak Jokowi. Dia jadi wakil presiden membantu Pak Prabowo. Jangan gitu tambah Rahmat, cantiknya udah kelihatan. Nah, kalau dulu sing presiden pertama namanya Insinyur Soekarno, wakil presidennya namanya Muhammad Hatta. Terus Pak Dr. Rajiman, Mas Arbi, ini siapa tadi yang hitam ini? Baju hitam tadi namanya siapa? Rajiman Widyodiningrat. Dia itu selain merumuskan Pancasila, membuat Pancasila, dia juga
menjadi ketua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia dulu tuh dijajah anak-anak. Kita tuh enggak bisa sekolah seperti ini, bebas seperti ini, enggak bisa. Dulu anak-anak tuh dikurung neng jero rumah ben ogak di apa? Biar tidak di ditembaki orang Belanda. Dulu negara yang menjajah Indonesia itu ada negara Belanda yang paling lama, terus ada negara Jepang. Negara Belanda itu mereka jauh, negaranya jauh sana, mereka kesini berbondong-bondong terus mengambil kekayaan Indonesia. Indonesia ini kan negara yang kaya akan laut, lautnya luas. Di laut tuh banyak apanya? Nah, ikannya diambil semua, digawa ning negara Belanda. Orang Indonesia dijadikan pembantu, dijadikan budak. Anak-anak ya dijadikan pembantu. Ada lagi orang yang disuruh kerja bikin jalan, nggak dikasih bayaran, nggak dikasih makanan. Nek mengeluh dipecuti, dicambui, dipukuli. Dulu tuh mengerikan kehidupan zaman penjajahan. Makanya kita ini harus bersyukur. Alhamdulillah, perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia ini loh, termasuk yang ada di foto-foto ini yang di tembok-tembok itu para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka memimpin perang. Ayo kita jangan mau dijajah. Ayo kita harus lawan. Indonesia ini orangnya banyak, mereka sedikit tapi mereka bawa senjata seperti pistol. Dulu Indonesia belum bisa bikin pistol. Tapi Indonesia punya panah, punya keris, punya katana. Apa? Tembak. Enggak, belum. Bambu runcing. Nah, bambu runcing orang Indonesia dulu perangnya belum pakai pistol, padahal orang Belanda sudah bisa bikin pistol, bikin peluru gitu lah. Indonesia pakainya bambu runcing. Bambu runcing tuh piye? Ya kayak bambu gitu kan panjang, terus atasnya dikasih kayak apa itu? Lincip-lincipan di. Nah, gitu. Dibuat perang. Terus ada pedang juga. Terus ada keris. Itu yang dipakai yang dibawa Pangeran Diponegoro itu keris. Nah, itu bisa dibuat perang. Itu loh Pangeran Diponegoro. Yang pakai sorban. Nah, itu pemimpin perang. Nah, itu juga ada pedang, itu Patimura bawa pedang. Pangeran Diponegoro bawa keris. Nggak boleh gitu tangannya. Nah, jadi kamu sekarang ini bersyukur. Mulanya nek ada upacara itu kita pas upacara kamu pernah dengar pembina upacara begini, untuk mengenang jasa para pahlawan, mari kita mengheningkan cipta, gitu kan? Nah, kamu mengheningkan ciptaku tidak hanya nunduk gini tok terus ada nyanyian ting 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 suara piano gitu, enggak. Kamu nunduk gini sambil dengerin piano sambil bacain surat Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk para pahlawan Indonesia. Semoga mereka diberi Allah kebahagiaan di akhirat. No, gitu didoakan. Itu pejuang-pejuang itu siap mati membela Indonesia, siap perang, mengerahkan prajurit. Ayo kita serang, ayo kita lawan, jangan mau dijajah. Gitu. Orang yang paling menjajah Indonesia, yang paling jahat itu adalah orang Jepang. Cuma 3,5 tahun, tapi sangat kejam orang Jepang itu. Jadi menanamkan, orang Indonesia itu disuruh menanam padi banyak gitu. Wilayahnya Indonesia kan banyak persawahan, banyak perkebunan, banyak gunungnya. Itu orang Indonesia kan menanam, hasilnya dibek orang Jepang, digawa yang negara Jepang. Orang Indonesia agak cuman. Terus ada sing kon buat jalan, terus ada sing kon buat ada sing dikon buat apa neh re? Bangunan-bangunan enggak dibayar. Enggak dibayar itu mereka. Jadi mereka itu berdoa terus, berdoa supaya merdeka. Terus anak muda Indonesia, mereka berjuangnya sekolahnya sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan kayak gini. Ada yang namanya Ibu Kita Kartini, itu
anak muda, anak kecil-kecil dulu yang perempuan dulu ndak boleh sekolah. Mereka itu harus di rumah aja masak, ndak boleh sekolah, ndak boleh ngapa-ngapain, kon di rumah terus. Coba kamu saat ini kon di rumah terus, ndak boleh sekolah, ndak boleh ngaji, ndak boleh ketemu teman nih. Bosen apa ndak? Bosen. Tapi Ibu kita Kartini, dia itu kan anaknya bupati. Nah, dia itu kalau Indonesia dulu bupati itu agak disegani orang Jepang, Belanda gitu. Anaknya itu ada yang disekolahin. Tapi sekolahnya nggak tinggi-tinggi, sekolahnya juga sekolah biasa-biasa. Nah, karena Ibu kita Kartini pinter, terus, ayo, kudu nangis memang. Indonesia itu sangat dombenku sangat menyedihkan. Makanya ini kamu ini sudah merdeka ya, jangan males-malesan. Kasihan pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Saya kembali ke Ibu kita Kartini tadi. Karena Ibu kita Kartini itu dia orangnya cerdas, terus dia sekolah walaupun sekolahnya belum tinggi, dia ngumpulin teman-temannya yang perempuan-perempuan. Itu dia ajarin baca, nulis, terus dia ajarin keterampilan, ajarin memasak, menjahit. Jadi anak perempuan dulu pas ada Ibu kita Kartini itu banyak yang pinter. Nah, terus pemuda-pemuda Indonesia dulu juga ada yang itu menggerakkan. Namanya itu ada Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada Budi Utomo juga. Nah, akhirnya Indonesia semakin pinter-pinter, berjuangnya nggak lewat perang. Perang kan melelahkan, ya Panda? Nah, perang tuh melelahkan. Nah, jadi pas mereka pinter sering baca buku gitu terus tahu bahwa kita itu harus mencari dukungan. Nah, jadi ada yang ke luar negeri gitu mencari dukungan orang misalnya India, negara-negara Singapura, Malaysia didukung, nanti dibantuin, minta bantuan. Selain berjuang dengan tenaga, berjuang dengan pikiran juga, membuat tulisan, terus diterbitkan, dibaca orang satu dunia. Tulisannya Ibu kita Kartini itu yang paling terkenal itu judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu ada orang luar negeri banyak yang baca, terus kasihan dengan orang Indonesia, terus dibantuin. Nah, jadi selain perang juga kita berjuangnya pakai otak. Nah, perang tok kesel. Nah, pakai otak, pakai siasat, pakai strategi, itu enggak bikin capek. Nah, makanya sekarang anak-anak enggak boleh malas belajar. Kalau kamu enggak belajar, malas-malesan, bodoh, nggak tahu apa-apa, nanti orang luar negeri, nggak hanya Jepang, Belanda, orang Singapura, Malaysia, yang deket-deket tetangga kita yang deket-deket itu, kita kan bertetangga dengan Malaysia sama Singapura, deket itu dengan Indonesia. Nanti kalau kamu bodoh-bodoh, nggak belajar, nggak mau baca buku, di rumah mek dolanan HP terus, nanti orang Malaysia, Singapura, Filipina yang udah pinter-pinter mereka akan kesini, bisa merebut kekayaannya Indonesia, terus kamu itu jadi dijajah lagi. Mau enggak dijajah lagi? Kan anak Arab Saudi. Arab Saudi juga ikut mereka kan mesti seneng nek dapat gratis-gratisan gitu. Nah, ambil